Oke, jadi di video kali ini saya ingin membahas atau mengulas tempat tinggal saya, yaitu kos-kosan saya. Seperti yang kalian lihat, ini kos-kosan total 20 kamar. Di bawah itu 10 kamar, di atas 10 kamar. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian kelebihan dan kekurangan kos ini setelah saya tinggal 1 tahun, sekitar 1 tahun 3 bulan. Pertama yang saya akan ceritakan mungkin kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan dari kos ini menurut saya, pertama itu akses untuk ke tempat kerjanya. Ya, ini lumayan dekat dari tempat kerja, cuma 3 atau 4 menit naik motor, itu sudah sampai di tempat kerja. Sedangkan di tempat kos lama saya itu, kalau mungkin kalian yang nonton ini bagian Morowali, kalian tahu yang nama desa Bahu Makmur, itu dari Bahu Makmur ke Labota, ya tempat kos saya ini, itu butuh waktu sekitar 20 atau 25 menit. Itu pun kalau tidak macet. Nah, biasa di sini sering terjadi macet. Kalau biasa overshift atau long trip itu di mana semua pada pulang, jadi sering terjadi macet dan hal-hal lain. Nah, makanya saya pilih pindah kos di sini. Itu satu kelebihannya, yaitu jarak yang dekat dengan tempat kerja. Yang kedua itu jaringan. Nah, jaringan di sini lumayan kencang, ya terbilang kencang lah. Minimal standar kencang saya ya untuk jaringan itu, kalau nonton Netflix tidak pernah buffering. Itu sudah oke banget. Nah, itu yang kedua, karena di kos lama saya itu jaringannya super lalot. Kemudian apa lagi ya? Yang ketiga itu keamanan. Nah, yang saya suka dari kos ini itu keamanannya. Keamanannya itu sangat-sangat bagus, yaitu dilengkapi seperti ada CCTV. Oh tidak, pertama kita ke gerbang dulu. Di gerbang itu sudah memiliki kunci gembok yang pinnya itu cuma ditahu anak kosan dan penghuni kos. Kemudian dilengkapi CCTV juga. CCTV itu ada total 3, yang di depan gerbang dengan yang menghadap ke sini, ke kosan. Kemudian di atas 1 untuk kamar bagian atas. Jadi total 3 CCTV. Dan di sini sangat aman. Kadang itu kunci motor suka lupa dicabut, tapi sampai saat ini belum ada kejadian dan sangat-sangat aman. Mungkin itu 3 kelebihan saya kos di sini, dan sebagiannya mungkin akan menjelaskan kekurangan dari kos ini selama saya tinggal 1 tahun lebih. Let's go. Seperti ini kos-kosan saya. Ini saya ambil dari ujung belakang. Ini pintu keluar. Dan ini kos nomor 10. Dan saya di kamar nomor 5. Ketika masuk itu seperti ini kamarnya. Ini kamarnya luasnya 4x6 ya. Dan untuk sekarang, dulu sih masih oke ya. Masih lumayan luas, tapi sekarang serasa sumpek. Sangat-sangat sempit karena mungkin barang-barang di sini sudah lumayan banyak. Jadi apalagi kita tinggal bertiga ya. Jadi sekarang serasa kecil kamarnya. Ini ada teman saya yang di sini tidur. Kemudian ada teman saya lagi di sini. Dan ini kasur saya. Nah, ketika masuk ini yang ada itu wastafel, sudah ada wastafelnya seperti ini. Kemudian sini ada larangan. Jangan jaga kebersihan, mohon jangan buang sampah apapun ke saluran pembuangan wastafel dan kamar mandi. Nah, kamar mandinya seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, ini untuk ditinggali 3 orang sih untuk sekarang lumayan sempit ya. Ya, lumayan sempit. Itu juga mulai kepikiran sih untuk pindah. Tapi untuk melihat untuk pindahnya lagi itu kayak capek karena perlu angkat-angkat barangnya lagi, cari kos-kosan lagi. Itu lumayan ribet, dan untuk saat ini kayaknya belum ada kepikiran untuk pindah sih, tapi dengan berbagai macam alasan tidak dulu. Dan jika barang-barangnya akan banyak lagi, ya mungkin akan dipikirkan lagi. Seperti yang kalian lihat tadi, ini luasnya cuma 4x6 ya. Jadi, untuk 3 orang itu sangat sempit sih. Tapi kalau untuk 2 orang ini oke. Oh, saya belum bilang ya. Ini harga kosnya itu per bulan 1.500.000.
ya, itu sudah free air. Dan untuk meterannya itu, untuk listriknya ya, itu meteran sendiri-sendiri, jadi perlu diisi sendiri lagi. Tapi untuk pemakaian di kita sih itu 50.000 bisa 2 bulan. Karena apa, cuma dipakai kipas angin, lampu, ya itu aja sih. Jadi lumayan hemat, bukan lumayan, sangat hemat. Mungkin itu ya. Saya bahas tentang kekurangannya. Seperti yang saya bilang tadi, itu sempit ya, lumayan sempit. Untuk harga di 1,5 juta. Saya sudah sebutkan tadi kekurangan pertamanya. Kekurangan kedua itu air, dimana itu airnya apa ya, kayak air payau ya. Airnya itu jernih, tapi airnya asin. Tapi nggak seasin air laut sih. Tapi masih oke untuk dipakai sikat gigi atau mandi. Tapi kalau untuk dipakai minum, airnya tidak bisa. Nah, kekurangan yang ketiga itu bising karena jarak dari jalan umum ini cuma sekitar 20 atau 15 meter. Jadi apalagi orang yang memakai kendaraan pot bogar itu atau racing, wah itu sih parah sih bisingnya. Jadi itu kekurangan yang ketiga. Kemudian kekurangan keempat itu ini berdebu ya. Jadi pakaian yang jemur itu 2 hari atau 3 hari lebih itu, wah itu sih sudah lumayan kena debu ya. Saya akan tunjukkan sebentar debunya seperti apa. Itu lebih kentara ketika di motor ya. Disimpan 2-3 hari itu debunya sudah sangat banyak. Itu kekurangan keempat selama tinggal di sini. Tapi untuk kekurangan yang paling dasar sih luas kosnya ya. Dengan harga 1,5 juta itu, ini sih termasuk sempit. Bisa kita dapat kos yang lebih luas lagi, tapi lebih kemalas sih untuk carinya. Karena rata-rata kos di sini, dimana itu saya tinggal sini di Morowali, Desa Labota Tabo, pokoknya yang dekat-dekat dengan pabrik ya atau industri tempat kerja saya. Itu memang harga kos itu dari 1 sampai 1,5 juta harganya ya. Itu yang saya tahu, koreksi kalau salah. Dengan harga begitu kita bisa sebenarnya dapat kos yang lebih luas. Tapi menurut saya itu bukan menjadi salah satu faktor untuk tempat tinggal, untuk kos-kosan, karena masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti yang saya bilang tadi untuk kita tinggal di sini. Mungkin kalau sudah mulai bosan lagi ya, mungkin teman-teman saya akan mendiskusikan lagi untuk mencari tempat kos yang setidaknya memenuhi 3 kriteria saya ketika mencari kos. Pertama itu jaringan, kedua itu keamanan, ketiga itu air itu harus bagus. Mungkin itu aja ya. Dan sekalian ya, sebelum menutup video ini, saya akan ajak kalian berkeliling kos-kosan saya. Ya, seperti ini ketika keluar dari kos. Nah, ini sudah ada parkiran di depan. Nah, pertama sebenarnya saya itu kos di kamar atas, tepatnya di kamar 13. Tapi karena untuk luas kamarnya sih sama, tapi untuk tempat nongkrong atau tempat duduk di depan itu tidak ada. Karena jarak dari pintu ke depan itu cuma sekitar 1 meter, mungkin kurang. Sebentar saya lihatkan. Dulu saya di kamar 13, tapi kebetulan di kamar 5 sekarang saya tempati itu kosong. Jadi saya dan teman-teman saya berinisiatif kita langsung turun ke bawah, karena lebih enak di bawah, bisa sambil duduk-duduk. Ini saya beli kursi untuk duduk-duduk. Enaknya parkir motor itu langsung di depan kamar, jadi lebih aman. Walaupun memang kos ini sudah aman sih. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana kos-kosan di atas tempat dulu saya tinggal. Dan ini mungkin halaman dengan yang tadi ya, yang saya bilang ini lumayan berdebu. Kalian bisa lihat motor-motor itu. Wah, parah sih debunya. Oke, kita langsung ke sana. Ini yang saya bilang, ini kayak motor sudah sebulan ya nggak dipakai, nggak tahu orangnya kemana. Ini,
Wah, debunya ini parah sih. Maaf kalau bising, lagi ada kerjaan. Oke, kita cek ke kamar atas. Oke, kita turun. Seperti itulah. Mungkin sudah dulu ya untuk review kos-kosan saya. Mungkin sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.